Sesi berikutnya akan ada insights mengenai interactive knowledge discovery and data mining in biomedical informatics using IBM Cloud Pak for coronavirus disease. Dan sesi ini akan disampaikan oleh PT Tech Data Advanced Solutions Indonesia. Halo, nama saya Muhammad Hadian Wardana dan saya dari Tech Data Indonesia. Senang sekali saya mendapat kesempatan sebagai speaker dalam acara IBM Partner Solution Summit 2020 pada masa pandemik sekarang ini. Dalam event kali ini, kita akan membahas topik mengenai Interactive Knowledge Discovery and Data Mining in Biomedical Informatics using IBM Cloud Pak for Coronavirus Disease. COVID-19 atau coronavirus adalah suatu kelompok virus yang dapat menyebabkan penyakit pada hewan atau manusia. Beberapa kelompok coronavirus diketahui menyebabkan infeksi saluran nafas pada manusia mulai dari batuk, pilek, hingga yang lebih serius. COVID-19 ini merupakan penyakit menular yang pertama kali muncul di Wuhan, Tiongkok pada bulan Desember 2019. Dan pada saat ini sudah hampir seluruh negara yang ada di dunia terjangkit atau tertular penyakit virus COVID-19. Tingkat penyebaran positif COVID-19 semakin meningkat, sehingga banyak negara yang menggunakan teknologi untuk memitigasi dan memonitor penyebaran COVID-19 di negara masing-masing. Pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini telah membawa dampak pada terbatasnya pergerakan manusia akibat social distancing dan physical distancing, menjadikan teknologi informasi memiliki peranan yang sangat penting, sekaligus sebagai solusi untuk mengatasi pembatasan tersebut. Di antaranya dalam urusan pemerintahan, pendidikan, bisnis, ekonomi, kesehatan, bahkan urusan agama dan ibadah. Namun pada kesempatan kali ini kita akan lebih lanjut untuk membahas dalam bidang kesehatan. Perkembangan teknologi pada zaman era modern ini sangatlah pesat. Saat ini, teknologi telah memberikan banyak manfaat dan kemajuan di berbagai aspek. Perkembangan ini bukan hanya dalam hitungan tahun, bulan, atau hari, melainkan jam, bahkan menit, ataupun detik. Terutama berkaitan dengan teknologi informasi dan komunikasi yang ditunjang dengan teknologi elektronika. Perkembangan teknologi ini juga harus diikuti dengan perkembangan pada sumber daya manusia yang ada. Pemanfaatan teknologi informasi di tengah pandemi COVID-19 tersebut adalah di antara lain di bidang pendidikan, yakni dengan mengadakan kelas online, kemudian di bidang pemerintahan dengan penyebarluasan informasi melalui website, sarana komunikasi melalui video conference. Selain itu di bidang bisnis dengan sistem e-commerce, bidang sosial dengan media hiburan dan komunikasi, serta sosial media, serta di bidang kesehatan untuk tujuan mapping dan tracking data penyebaran COVID-19. Selain itu, pemerintah Indonesia juga akan membuat aplikasi berbasis teknologi informasi untuk mengetahui dan memprediksi siapa saja yang berkontak dengan pasien positif corona, serta penyebaran virus dapat dilacak dengan baik. Nantinya, sistem ini akan terhubung hingga sampai ke tingkat paling bawah ataupun puskesmas yang berada di wilayah-wilayah pedesaan ataupun sebagainya, sehingga penyebaran COVID-19 akan dapat mudah diawasi. Dari gambaran tersebut, kita bisa melihat bahwa perubahan perilaku konsumen dapat mengubah wajah ekonomi secara drastis. Sektor yang mungkin sebelumnya begitu menjanjikan, secara tiba-tiba berubah menjadi sektor yang berdampak dan terancam untuk mati. Dampak yang ditimbulkan memang tidak serta-merta membunuh seluruh sektor industri. Sebab ternyata ada pula sektor yang tumbuh bahkan berlipat-lipat akibat melonjaknya permintaan dan kebutuhan konsumen. Tentu saja hal ini juga memberikan gambaran bagaimana pebisnis merespon perubahan iklim bisnis yang terjadi sesuai dengan kondisi ekonomi. Untuk selanjutnya, apa yang bisa kita lakukan? Situasi krisis sejatinya tidak dapat menjanjikan apapun. Memang benar, ada peluang di balik krisis. Namun krisis tetap saja tidak menjanjikan setiap orang untuk mampu bertahan. Apalagi krisis yang terjadi adalah krisis kesehatan dan taruhannya adalah nyawa. Oleh karena itu, akan lebih bijak jika setiap pihak yang terlibat dalam sektor industri bisa lebih waspada untuk memperhatikan kesehatan daripada mengejar peluang bisnis. Jikapun memang ingin mengejar peluang, sebaiknya dilakukan dengan protokol kesehatan yang ketat dan memang ditujukan untuk membantu masyarakat untuk terus dapat bertahan di tengah terpaan krisis. Di saat sekarang ini, dunia kesehatan sedang bergulat dengan pandemi COVID-19. Organisasi kesehatan, lembaga kesehatan, dan perusahaan penyedia alat obat-obatan rumah sakit berpotensi menghentikan sementara metode layanan tradisional kepada pasien, pelanggan, dan karyawan mereka. Saat ini, kita membutuhkan akses ke informasi yang benar, yang meliputi data yang terbaru, data yang tepat, informasi tersalurkan di mana saja, mudah diakses, memiliki tingkat skalabilitas yang tinggi, aman, tersedia dengan cepat, dan dipersiapkan dengan multibahasa. Apakah kita sadar selama ini bahwa banyak peran data sains yang bermanfaat untuk membantu pencegahan penyebaran virus COVID-19, baik di Indonesia maupun di dunia? Saat ini Tech Data Indonesia bekerja sama dengan IBM untuk memberikan beberapa kontribusi yang telah dilakukan menggunakan data sains.
Salah satu cara yang dilakukan untuk menghentikan penyebaran virus COVID-19 adalah dengan melakukan pembatasan sosial berskala besar atau kita kenal dengan PSBB. Dengan bantuan dan peran data science, kebijakan PSBB dapat dinilai keoptimalannya. Salah satunya dengan platform yang dibuat untuk mengumpulkan data dan melakukan pelacakan lokasi dari pengguna aplikasi game, e-commerce, dan sosial media melalui smartphone. Dengan menjaring data mobilitas pergerakan orang di Indonesia, platform ini akan berfokus melihat pergerakan orang dari Jakarta ke 5 kota, sebagai contoh Surabaya, Bandung, Semarang, Jogja, dan Solo. Hasilnya, jumlah pergerakan ke beberapa kota yang tetap naik di masa PSBB sejalan dengan meningkatnya kasus positif kota tersebut. Dengan demikian, kita mendapatkan hasil atau informasi yang belum diketahui sebelumnya. Peran data science berikutnya adalah untuk membuat dashboard penyebaran virus COVID-19, diawali dengan dashboard yang bermanfaat untuk melihat jumlah korban positif corona setiap harinya. Mungkin setelah melihat bagaimana mereka melakukan visualisasi dan prediksi, kita bisa mendapatkan beberapa informasi baru terkait virus COVID-19. Peran data science untuk mengawasi social distancing. Dengan menggunakan artificial intelligence atau AI, perusahaan dapat membuat suatu workplace monitoring tools yang dapat digunakan sebagai tanda jika seseorang tidak melakukan social distancing. Detektor tersebut akan memberikan tanda merah untuk setiap orang yang berada jarak berdekatan. Detektor ini amat mudah diintegrasikan dengan security camera system, tapi masih dikembangkan untuk memberitahu orang-orang ketika mereka tidak melakukan social distancing. Salah satu metode yang mungkin dilakukan adalah dengan pemberian alarm ketika pekerja lewat terlalu dekat satu sama lain. Melihat penyebaran virus berdasarkan mutasinya. Peran data science lainnya adalah untuk melihat penyebaran berdasarkan mutasinya, dengan membandingkan data genom virus ini satu sama lain. Kita mengkarakterisasi bagaimana virus COVID-19 tersebut bergerak di seluruh dunia dan menyebar secara lokal. Prediksi jumlah kasus dan korban. Banyaknya pemodelan dan prediksi mengenai virus COVID-19 dengan hasil yang berbeda-beda terkadang membuat kita bertanya-tanya, model manakah yang paling tepat? Namun sebenarnya, model ini tidak dibuat untuk menjadi hal yang perlu dipertanyakan. Karena pemodelan dibuat dengan upaya untuk melihat berbagai kemungkinan berdasarkan fakta yang ada di lapangan. Peran data science dalam pembuatan beberapa model dapat menjadi hasil yang berbeda. Biasanya, hal tersebut terjadi karena penggunaan matematika yang berbeda di balik pemodelan tersebut. Prediksi atau forecasting seperti ini sangat bermanfaat ketika dapat membantu pembuat kebijakan dan mendapatkan hasil terbaik dalam pembuatan keputusan. Artificial Intelligence atau AI adalah teknik yang digunakan untuk meniru kecerdasan yang dimiliki oleh makhluk hidup maupun benda mati untuk menyelesaikan sebuah persoalan. Sedangkan machine learning atau pembelajaran mesin merupakan pendekatan dalam AI yang banyak digunakan untuk mengganti atau menirukan perilaku manusia untuk menyelesaikan masalah atau melakukan otomasi. Kecerdasan buatan atau artificial intelligence merupakan bagian dari kemajuan teknologi di bidang teknologi informasi yang memanfaatkan ranah digital sebagai dasarnya. Sudah banyak penemuan di bidang teknologi digital yang menggunakan artificial intelligence sebagai dasarnya. Di era revolusi industri 4.0 saat ini, teknologi sudah digunakan pada berbagai macam instansi, salah satunya di rumah sakit. Sebut saja data mining, yang berfungsi memasukkan data, mengolah data, dan kemudian dijadikan sebagai suatu informasi yang bermanfaat. Teknologi internet dan teknologi kesehatan lainnya menyediakan media baru untuk menghubungkan antara sistem informasi kesehatan, pelayanan kesehatan masyarakat, dan dunia usaha untuk saling bekerja sama. Data mining bekerja dengan cara menggunakan data yang ada dan relevan. Data mining membuat beberapa model untuk mengidentifikasi pola-pola di antara atribut-atribut yang ada dalam dataset. Ada beberapa jenis pola utama dalam data mining yang meliputi association, prediction, clustering, dan sequential relationship yang telah diekstraksi dari data secara manual yang terus-menerus meningkat di zaman era modern yang menciptakan kebutuhan untuk pendekatan yang lebih otomatis. Penawaran IBM Cloud Pak adalah sekumpulan solusi perangkat lunak yang berbasis artificial intelligence untuk membantu Anda menerapkan sepenuhnya alur kerja yang cerdas dalam proses bisnis, serta untuk mempercepat transformasi digital. Solusi IBM Cloud Pak memanfaatkan kekuatan IBM Watson untuk menerapkan artificial intelligence pada bisnis dengan menggunakan prediksi dalam bentuk hasil yang ada di masa depan. Contoh lainnya adalah dalam bentuk digital imaging. IBM Visual Insight atau sebelumnya dikenal dengan IBM Power Vision menyediakan graphical user interface yang berbasis web untuk mengkonfigurasi dan juga melatih berbagai model. Setelah masuk ke dalam interface, pengguna dapat mengupload data, gambar, dan juga video, termasuk objek umum yang dianotasikan dalam suatu konteks, atau dikenal dengan COCO, yaitu kumpulan data, kemudian memberikan label dan juga melatih model klasifikasi, pendeteksi objek, dan juga model pengenalan tindakan yang saat ini sudah didukung. Model tersebut dapat diterapkan untuk penggunaan pada production site, dengan menggunakan REST API dan juga mobile seluler. Model tersebut dapat mendeteksi pola pneumonia yang menonjol dari pemindai dada seorang pasien sebagai indikator utama COVID-19. Tapi model yang diterapkan dalam penelitian sebelumnya ini melibatkan beberapa algoritma tingkat lanjut, seperti pembelajaran transfer dari tugas pengenalan objek umum lainnya. Berikut ini kami menunjukkan bagaimana IBM Visual Insight membantu melatih model secara lebih mudah.
Performa model pertama yang kami coba mencapai akurasi 96% dengan membedakan gambar dari X-ray terhadap COVID-19 dari yang normal hingga 2 kasus infeksi pada saluran pernafasan lainnya. Secara spesifik, presisi dan perolehan untuk kategori COVID-19 adalah 88% dan juga 94%, yang berarti model tersebut memiliki performa yang sangat baik saat membedakan gambar COVID-19 dari yang lainnya. Sekian dari kami.